ini pertemuan saya mengenalkan diri dan mengenal ibu bapak semuanya. Bapak, suara bapak nggak dengar loh. Yang lain kedengaran suara saya? Udah boleh sekarang. Pelan Pak suaranya. Ya, sekarang kedengaran suara saya yang lain? Sudah Pak. Jadi ini kita pertemuan pertama di mata kuliah materi dan pembelajaran IPA di SD. Mungkin ibu bapak sudah dari pagi ya, dari jam 8, kemudian jam 10, kemudian jam 1. Sama, saya juga begitu. Saya sampai jam 5 sore juga sama. Jadi mungkin ibu bapak bisa mendengar saja santai. Kalau saya ngomong terus nih, tidak ada masalah. Jadi nanti saya akan jelaskan. Pertama mungkin saya absen dulu ya. Iya Pak. Doa aja ibu bapak, semoga kita semua selamat, tidak ada masalah ya. Jadi petirnya tidak lagi Pak di kelas A ya. Iya Pak. Kelas A semester 9. Baik. Ibu Reri Juliantari. Hadir Pak. Hadir. Saya absen ya. Di tanggal 15. Tidak. Ibu bapak yang ini di Hadir Pak. mohon izin dimatikan mikrofonnya jika kondisi di lingkungan ibu dan bapak tidak sendiri. Artinya di lingkungan yang ramai, jadi dimatikan biar tidak mengganggu yang lain. Kecuali misalnya ruangan ibu bapak online itu sendiri, seperti saya ini sendiri saya. Ada ruangan tersendiri, ruangan belajar anak saya pakai. Kemudian Bu Ruri sudah, Bu Urnida. Ibu Urnida. Pak hadir Pak, ujar Bapak, nggak dengar. Dengar ya, Ibu pakai headset enggak? Ibu pakai headset. Di mana Bu? Di tempat saya hujan juga Bu, tapi saya online-nya di rumah. Bukan di lapangan gitu loh. Nah, nanti kita bahas ya masalah seperti ini biasa. Setiap tahun saya menghadapi masalah seperti ini. Ibu Sri Kiptia. Baik Bu. Terima kasih. Bu Vera. Hadir Pak. Bu Vera ngajar di mana Bu? Untuk saat ini belum ngajar Pak. Belum ya. Bu Sri ngajar di mana Bu Sri? Saya di SDIT Ulil Albab Pak. Oh, SDUT Ulil Albab yang di Tiban ini ya? Tiban. Iya. Hujan nggak Bu Tiban? Hujan Pak, lebat. Hujan, iya. Masalah nggak Bu? Ya alhamdulillah enggak sih. Sama Bu, saya di Tiban juga, hujan juga. Ya. Doa aja lah kita. Dan mana Pak? Saya enggak ada pula alasan bukti Pak hujan saya nggak ngajar, nggak boleh pula gitu. Kalau boleh gitu enaknya saya. Nanti lah Bu kita nanti Bu kita ngobrolnya ya. Nanti gantian saya yang kenal ya Bu ya. Sekarang saya dulu kenalin Bapak. Bu Natalia. Hadir Pak. Bu Natalia ngajar di mana Bu? Di SD Efrata Lubuk Gajah Pak. Gajah.
Baik Bu. Bu Nurazila. Hadir Pak. Nurazila. Bu Nur ini Hadir, ngajar di Pak. mana? Di Ngajar SD Muhammadiyah ASEAN Pak. Bu di mana tuh Bu? Batam Di Center ya? Batu Haji. Di Batu Haji Pak. Oh iya. Dekat SMK 1. Nggak tahu saya Bu. SMK satunya tahu. Nggak apa-apa, tapi tahu lah sekitar sana. Bu Wagini Arti. Wagini Arti. Di mana Bu? Bu Wagini hadir atau hujan juga? Nampaknya hujan nih Bu Wagini. Pokoknya kalau hujan ini, kalau nggak masuk saya buat izin aja lah. Hadir Pak. Wah, daripada saya kena omel kan nanti. Jadi kena omel. Pak, saya nggak masuk hujan kemarin. Daripada saya buat alpa bagus izin aja gitu. Bu Siti. Siti apa Pak? Oh, Siti banyak ya. Siti Nur Maradadi. Hadir Pak. Hadir. Bu Siti ngajar di mana Bu? Aktifkan Di kameranya. SD Negeri 00. Hah? SD Negeri 002 belakang Padang Pak. Belakang Padang. Hujan nggak belakang Padang? Tadi hujan Pak, sekarang udah mendingan. Udah gerimis aja. Ya, iya Bu. Bu Roselita. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, Ibu ngajar di mana Bu? Saya les private sekarang Pak. Oh enggak, dulu yang ngajar ya. Ah, kemarin sempat ngajar Pak sekolah SAD. Oh iya. Ibu Sariana. Ibu Sariana. Ada? Enggak ada. Nanti. Jadi nanti yang tidak masuk di akhir perkuliahan. Bu Sariana Pak. Hah? Hadir. Bu Sariana ada. Ya maklum nih di sini. Oh ini ada nih. Oke. Pak Ahmad tadi ada nih. Ada Pak. Hadir. Pak Ahmad ngajar di mana Pak? SDIT Pajar Ilahi Bengkong Pak. Oh iya. Oke Pak. Ibu Siti Rahma. Hadir Pak. Hadir. Ibu ngajar di mana? SDN 001 Bulang Pak. Pulau Bulu. Oh, Pulau Bulu. Iya, SDN 001 Iya, Pak. Pulau Bulu. Oke. Ibu Yuniarti. Yuni. Dia kesulitan masuk Pak dari tuwek pertama Pak. Oh, itu namanya belum siap peralatannya ya. Nanti mana ini yang nggak masuk lah. Saya buat izin aja. Revita Yuni. Bu Revita. Hadir. Hadir. Ibu ngajar di mana? SD 011 Lubuk Baja Pak. Oke. Ibu Janiarti. Ibu Janiarti. Tidak ada. Pak Subhan. Ya ada Pak. Hadir. Bapak ngajar di mana Pak? SDIT Fajar Wilayah 2 ya. Oh sama. Dengan ibu siapa tadi? Ya, Muhammad. Ahmad. Pak Saprizal. Pak Saprizal. Rizal yang mana Pak? Pak Saprizal ada?
Ada dua tuh Pak. Oh, ada dua. Pak Saprizal 52. Saya Pak. Beda nim, Pak. Oh iya, beda nim nih. Koreksinya nanti harus benar-benar. Triwijayanti. Bapak ngajar di mana Pak? Tadi Pak Saprizal 52. Saya di MI Iskandar Muda Pak, tapi nggak ngajar. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Iskandar Muda yang Jepang ini ya? Iya, yang belakang Kemenak. Triwijayanti. Pak Bu Tri nggak ada. Nurlija Simamora. Hadir Pak. Hadir. Ibu ngajar di mana Bu? MI Raudatul Quran Piayu. Ya. Ibu Listiana Sauma Ulfa. Ya Pak. Ibu ngajar di mana Bu? Sekarang belum ngajar lagi Pak. Oh, dulu ya. Dulu ngajarnya. Oke. Ibu Ulan Pustika. Ulan. Ada Ulan. Enggak ada juga. Tempat rumah saya ini duduk terus nih. Ibu Sanusi. Pak Sanusi itu Ibu. Pak Sanusi. Ada Pak. Bapak ngajar di mana Pak? Di SDN 00 Batam 007 Batam Kota Pak. 007 Batam Kota. Bapak ngajar kelas berapa? Sekarang ngajar kelas 3 Pak. Kelas 3 ya. Oke. Saya ngobrol aja Pak. Ibu Nurseli. Hadir Pak. Iya Bu. Ibu ngajar di mana Bu? Di SD 011 Lubuk Baja Pak. 011 Lubuk Baja. Iya. Udah lama Bu ngajar? Udah 5 tahun lah Pak. Lama Ibu. Ya. Sekarang udah semester 9 ya. Pak Saprizal 701. Ya, Pak. Hadir, Pak. Bapak ngajar di mana Pak? SD 010 Nongsa, Pak. Nongsa. Hujan deras juga ya Pak? Iya, Pak. Hujan. Iya. Ibu Jenny. Bu Jenny. Ada? Belum ngajar Pak. Belum ngajar. Ya nggak apa-apa lah, nanti ngajar. Bu Wiwin. Gimana nih Bu Wiwin? Di Bintan Pak. Di Bintan. Ya nggak apa-apa lah Bu, di Bintan. Di mana Bu di Bintannya? Di Tanjung Uban Pak. Tanjung Uban, dekat sini lah Bu. Nanti dibuat jembatannya. Pak, mohon maaf. Tadi saya yang bilang kalau ada petir saya matikan. Itu saya yang pertama. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kalau ada petir ya, kalau ragu-ragu ya nggak usah. Masih trauma Pak. Kemarin rumah saya disambar petir. Ya Bu, nggak apa-apa. Semoga nanti, karena di Uban itu jarang ada pohon besar, biasanya rumah aja yang tinggi ya Bu, di pinggir pantai juga. Halaman saya juga luas Pak, jadi gampang kena gitu. Oh, syukurlah Bu, halamannya luas. Kami kalau di Batam nih Bu, orang kaya aja yang punya halaman luas. Kami parkir mobil aja di jalan. Kami orang kampung Pak, halaman macam lapangan bola kaki Pak.
Oke lah, ya Bu. Udah lama Ibu ngajar? Udah lama kali. Sudah Bapak. Jangan-jangan duluan Ibu ngajar, sekolahnya belum ada. Janganlah Pak, saya kelamaan di swasta, saya di perusahaan Pak, tapi pengen Iya. pindah ke sekolah. Aku Bu. Jadi yang belum tadi di absen ini Bu Yuniarti, saya ulang. Bu Yuniarti. Bisa masuk Pak. Oh, tak bisa masuk tadi. Bu Triwijayanti. Sama Ada itu Pak. Bulan. Oke, baik Ibu Bapak. Sekarang giliran saya perkenalkan diri. Saya share dulu PowerPoint-nya. Tolong dimatikan ininya, Bu Wiwit, dimatikan mikrofonnya. Jadi pertemuan pertama itu saya yang mengajar ya Ibu Bapak ya. Nah, saya buka dulu filenya. Saya share. Salah. Baik Ibu Bapak, kelihatan layar saya. Kelihatan Pak. Nah, tadi saya ngajar di kelas yang pertama tadi, kelasnya sama. Jadi ini di layar ada kelihatan ya. Nah ini Ibu Bapak, nama saya itu Al Husni. Jadi kalau mau tanya nanti silakan. Kalau ada nama saya itu Al Husni. Jadi di sini gelar saya itu SSI MPD. Nah gini, SSI ini sarjana sains Bu artinya. Jadi sarjana sains itu kalau Ibu Bapak kuliahnya jurusan fakultas MIPA, bukan FKIP ya, maka nanti dapat gelarnya SSI gitu, atau kuliahnya farmasi ada juga tuh yang gelarnya SSI. Nah, jurusannya fisika Bu, S1-nya Bapak Ibu, jurusannya fisika, ini pusing nih, kuliah pusing. Nah, kemudian MPD, ini Magister Pendidikan IPA. Ini S1-nya ini di Universitas Sriwijaya. Kemudian S2-nya itu Pendidikan IPA, ini di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ini alamatnya di Bandung. Di UPI ini. Kalau ada anak atau ibu bapak yang mau kuliah di UPI itu di Bandung. Banyak jurusannya, bukan pendidikan saja dia, komputer ada. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini alamat email saya, alhusni70@yahoo.co.id. Nanti tugas-tugas dikumpul di sini. Istri 1, anak 1. Di anak saya kelas 2 SMA di Man IC Batam, Nongsa. Nah, di Nongsa, yang tinggal di Nongsa. Kemudian saya tinggal di Tiban. Ini Masepa Permai tahap 3. Ya, rumah saya di yang tanya rumah saya tadi ya ini Masepa Permai tahap 3. Kemudian ngajar di UT. Ini bacalah, ada yang mau ditanyakan? Ngajar di UT itu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang kurang jelas. Itu Bapak.
Itu jangan-jangan udah hilang semua. Masih ada, Pak. Nyimak kok. Alhamdulillah. Ada apa lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Dekat kita ya, Pak. Rupanya Tiga sama My Shiva Perni dekat. Tetangga, tapi tak kenal. Ibu di mana, Bu? Di Ban 3, Blok B443, Pak. Dekatnya Palsum, dekatnya Alisro. Oh, orang kaya semua di Ban 3. Subhanallah, enggak juga sih, Pak. Kaya hati ya. Rumahnya besar-besar di situ. Kalau kami di sini nyebutnya orang kaya. Rumahnya besar-besar gitu kan, halamannya luas, rumah-rumah lama. Yang besar-besar, Pak. Kebetulan kami Yang kapling ya, tanah kapling. ya, Kalau ya ini ya oke. Ada lagi yang lain? Kapling tapi bagus-bagus. Itu banyak pejabat-pejabat otorita Batam. Iya, betul. Yang jangan ibu nih suaminya pejabat otorita. Enggak lah, Pak. Saya, Alhamdulillah. Pak. Ya Bu, silakan Bu. Di Apa ya? Tiban Pasar belakang Batam Center, Pak. Tiban Pasar belakang Batam Center. Tiban Center, Pak. Tiban Center di belakang pasar. Oh iya. Ke pasar itu Tiban Indah. Iya, Pak. Tiban Indah tuh, Pak. Tiban Indah belakang pasar di Tiban Center ya, Pak ya. Begitu ya. Oh, masih sering banjir nggak Bu? Banjir, Pak. Kemarin setahun yang lalu, setahun ini enggak? Setahun yang lalu ya. Iya, sekarang udah nggak lagi kan Bu? Iya. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Kita nggak tetanggaan ya, Pak? Kita nggak tetanggaan ya, Pak? Enggak Bu. Nggak berkawan ya, Pak? Tak apalah Bu. Ada lagi Ibu Bapak, silakan sebelum kita masuk kuliah, materi kuliah. Nanti ini yang ditanya nih urusan pribadi dulu nih, yang dijelaskan sekarang. Nanti setelah ini baru masuk kuliah. Jangan udah lewat nanti baru nanya pribadi lagi. Manise mantap ya, Pak. Manise itu mantap. Jadi anak Bapak itu laki-laki atau perempuan? Anak saya perempuan Bu. Oh, alhamdulillah. Nanti saya tampilkan fotonya. Perlu nggak ditampilkan? Itu juga, Pak. Mana tahu ketemu di jalan. Kacau deh Ibu. Nanti gitu. Dan apa yang terjadi? Ada nggak? Oh, di sini tadi ada fotonya cabai kering. Nah, itu foto anak saya, Bu. Oh. Cantik nah. Iya, jangan tengok saya Bu. Kalau tengok saya tak ganteng. Nah, itu dia. Bibitnya unggul, Pak. Bibitnya unggul, Pak. Hah? Bibitnya unggul. Tak tahu lah Bu. Ada lagi? Iya Bu, bagus. Jika Ibu Bapak punya keinginan anaknya sekolah di sana, bagus, silakan. Biayanya juga bagus, Pak. Jangan dengar orang Bu, biaya di sana murah. Saya kasih tahu aja, ya. Anak Jadi saya kalau anak saya mondok dua-duanya, Pak. di sana itu bukan pondok, tapi asrama. Dan biaya tidak mahal. Saya kasih tahu aja, jangan dengarkan cakap orang. Sebetulnya Manice itu sekolah gratis, sekolah pemerintah. Tapi bayarnya itu karena keinginan orang tua saja untuk membantu orang tua siswa. Orang tua siswa biar anak itu lebih sejahtera, biar lebih kebutuhan makan minumnya lebih terjamin, akhirnya bersepakat untuk
menyumbang untuk kegiatan pendidikan itu. Sebetulnya gratis, zaman dulu gratis itu di situ sekolah. Kalau menurut saya termasuk murah, Bu. Jadi saya cuma bayar itu 1.500.000 kalau dia masuk asrama. Kalau dia tidak masuk asrama seperti sekarang online gratis, nggak bayar apa-apa, nggak ada bayar apa-apa. Nah, jadi dia bayar di asrama itu bayar makan itu untuk makannya, minumnya, untuk laundry. Itu satu hari berarti 50.000. Udah snacknya pagi sore, makan malam 3 kali, makannya 3 kali, sudah laundrynya lagi. Aduh, menurut saya sih murah. Makan 3 kali, snacknya 2 kali, pagi sore. Snacknya tuh jadi jam 9, 10 istirahat tuh nggak belanja lagi, udah ada snacknya, udah disiapkan. Jadi kalau orang bilang mahal itu bohong, orang itu pasti. Kemarin ada juga tetangga nanya, pas saya jelaskan kaget dia. Dia bilang 25 juta Pak masuknya, bayarnya, kata. Uang masuknya 25 juta. Bohong itu ternyata. Tapi memang masuknya agak susah, dia pakai tes. Ada lagi Ibu Bapak, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kuliah. Saya mau cek dulu masih ada nggak? Orangnya jangan-jangan udah hilang. Ada nih, ada. Kameranya ya sebagian aktif, sebagian hilang. Ya kadang yang saya sampel nih kadang lucu juga sih. Hilang dia kan. Bukan hanya maklum lah. Oke. Baik, kita lanjutkan slide yang kedua. Nah ini, slide yang kedua ini, permasalahan perkuliahan. Nah ini, kelihatan ya. Permasalahan kuliah itu biasanya adanya di mahasiswa. Saya ngajar online ini sejak COVID. Selain itu saya ngajar juga di WIB online. Saya sering rapat-rapat juga di kantor online juga. Masalahnya sama. Di kantor itu saya rapat dengan seluruh SKPD, seluruh dinas. Masalahnya sama. Sebetulnya karena tidak niat dan tidak serius saja. Biar selesai saja Pertama, kenapa saya bilang begitu? Tidak siap mengikuti kuliah. Artinya setengah hati mau kuliah itu. Maksudnya gimana Pak? Kami enggak Pak, enggak setengah hati. Contoh, sinyal hilang, pulau jauh, tambah lagi 3, hujan, petir, macam-macam lain. Di perjalanan, dalam mobil, dalam kapal, macam-macam. Kemudian apa lagi nih? Di pasar, lagi belanja sayur. Tadi pagi ada. Foto pula dia sambil PD-nya. Di pasar Pak, belanja sayur. Astagfirullahaladzim. Lucu. Ngasih tahu pula dia. Merasa tidak ada salah gitu. Izin Pak gitu. Terlambat, belanja dulu ke pasar gitu. Ini kan artinya tidak niat. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tidak online, kuliahnya itu di SD yang di Sekupang itu, SD 008 atau di SMA 1. Datang jauh-jauh dari pulau sana, datang ke situ. Dari Nongsa datang ke SMA itu. Bisa hadir, datang. Tapi pada saat online nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya ke pasar dulu beli sayur. Kemudian pulau jauh, nggak mau dia nyari sinyal. Kan artinya nggak niat. Tapi kalau tetap muka, niat dia datang. Nah, tapi pada saat online harusnya dari sisi ruangan, sinyal udah kita siapkan. Sama seperti kita perjalanan dari rumah kita ke tempat tatap muka.
Itu maksud saya. Pas tatap muka bisa. Semester lalu itu ada tuh mahasiswa, Pak saya lagi di Pompong Pak, katanya. Foto pula dia selfie dikirimnya ke grup, tak ada sinyal Pak di Pompong. Aduh saya bilang, berarti kan tidak niat itu. Nah inilah pengalaman-pengalaman. Nah, ini artinya begitu. Kalau yang anehnya pas tatap muka bisa gitu. Ya anggap aja lah misalnya kita di pulau nih, pulau apa lah, ya Pulau Karas misalnya. Misalnya jauh, oh nggak ada sinyal Pak. Lah, ya carilah sinyal ke Batam, tempat saudara ke, tempat apa. Anggap aja tatap muka ke Batam seperti biasa gitu. Artinya diusahakan lah. Gitu. Tapi kalau sekali-sekali misalnya izin, memang ada dalam perjalanan ya izin aja. Tidak apa-apa, kan kita 5 kali pertemuan, boleh tidak masuk 3 kali, berarti 5 maksimal masuk, 3 kali maksimal tidak masuk. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, aturan kuliah yang ini tadi, tugas itu tugas di pertemuan ketiga, 5 dan 7. Mungkin dosen yang lain, tutor yang lain sudah menjelaskan dan ini bukan hal aneh. Jadi untuk online, tugas akan saya berikan di pertemuan kedua. Nanti dikumpulnya di pertemuan ketiga, dikumpul lewat email. Dikumpulnya di pertemuan ketiga. Tugas kedua di pertemuan kelima, saya buatnya itu di pertemuan keempat. Begitu juga dan seterusnya. Itu ya. Nah, bagaimana Pak penilaian? Jadi penilaian itu ada 2. Saya lihat ya. Nah, penilaian, cari yang hitam. Biru. Penilaian itu pertama tugas. Format penilaian pun ada tugas 3, 5, dan 7. Nah, kemudian keaktifan. Keaktifan ini dan keaktifan dan tugas lain ada. Ini dari keaktifan saat kuliah. Jadi saya itu ada catatan setiap perkuliahan, siapa yang bertanya, siapa yang presentasi, siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir. Setiap pertemuan ada. Nah dari sini akan saya tambah nilainya untuk keaktifan. Dan tugas presentasi. Tugas ini tugas apa Pak? Tugas presentasi PowerPoint. Nah tugas presentasi ini nanti dibagi kelompok. Contoh tugas presentasi, misalnya saat presentasi dia tidak hadir, tentu tidak akan sama dengan nilai yang aktif, yang hadir, tentu akan beda. Dan itu saya ada catatan tersendiri setiap kali pertemuan. Pertemuan pertama tanggal 15, gimana gitu ya kondisinya. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, nilai dari tutor itu, mengingatkan saja, nilai tutor itu 50%. Hanya 50% saja. 50%-nya dari UAS. Dengan syarat nilai di atas 30. Kalau nilainya E atau D, itu berarti nilai UAS-nya yang kecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu Bapak? Belum, Pak. Belum, coba saya cek satu-satu itu. Bu Urnida ada pertanyaan? Tuh kan hilang nih Bu Urnida. Bu Urnida hilang. Siapa lagi? Banyak yang hilang nih. Kebiasaan ini memang saat kuliah itu begitu. Saya udah sering, udah tahu polanya. Saya juga kalau rapat kadang hilang. Kalau online. Saya aktifkan aja pergi, saya tinggalkan aja hilang.
Jadi cek lagi ya siapa ya. Orang owner baru bapak orang bukan tahun gitu. Ya no. Oh. Nah, ini hilang nih Bang nih, Siti Rahma hilang. Kau tuh mah nak yasu no bukan tahun. Signal Pak, hilang-hilang Pak. Hilang siapa lagi? Iyalah sinyal lah. Sinyal ini kena salah terus lah sinyal. Iya Pak, TV ku muta sekali, habis itu muta lagi. Iyalah Bu. Iya Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu sudah muncul. Oke, kita lanjutkan lagi untuk slide-nya. Ada pertanyaan nggak ini? Pak siapa nih ngobrol? Ada pertanyaan Pak Saprizal 701? Bapak ada pertanyaan? Gak ada Pak. Bapak di Batam juga kan ya? Iya Pak, di Batam. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, Ibu Bapak, materi kita itu ada 9 modul. 9 modul. Maka modul 1 itu saya yang jelaskan hari ini. Nah, modul 1 modul 2 sampai 8 maka itu Ibu Bapak yang akan presentasi dan mengumpulkan tugas itu. Nah, artinya ini yang jumlahnya ini satu kelas 26. Maka anggaplah 24 ya, duanya nggak hadir. Maka harus dibagi menjadi 8 kelompok biar kebagian semua. Jadi tugas dari 8 kelompok ini, tugasnya apa Pak kami ini? Tugas dari 8 kelompok ini, tugas 8 kelompok ini 1. Buat file presentasi tentang setiap modul. 2. Presentasi dan memimpin diskusi setiap pertemuan. Ada pertanyaan tentang ini? Belum Pak. Belum juga ini. Ini harusnya banyak pertanyaan nih. Yang lain ada pertanyaan ini? Ini kuliah. Ini harusnya udah mulai bertanya nih. Ya? Ada Pak, Mbak Wiwit Pak. Halo. Mbak Wiwit Pak. Halo, iya. Ada yang mau bertanya nggak ada tentang tugas ini? Ini minggu depan udah mulai maju nih, ya silakan Bu. Halo Bapak. Ya Bu Sri, ya. Bu Wiwit Pak. Bu Wiwit, ya Bu. Diskusinya itu dimasukin ke apa itu? Ke LMS atau langsung di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, buat file presentasinya itu kan PPT. Nah, itu kelompoknya siapa yang bagi, Bapak atau kami? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Jadi tugasnya itu nanti diupload juga di LMS, ya. Yang wajib upload di LMS itu tugas yang itu ya, tugas yang apa? Yang 357. Yang ini juga diupload juga nanti. Boleh diuploadnya di akhir nanti juga boleh. Itu tapi kan hak Bapak. Diupload. LMS itu hak Bapak. Bapak mau seperti apa, kami ikut Bapak. Iya Bu, nanti saya buat ya. Saya sediakan menunya. Yang wajib itu 357. Nanti yang PowerPoint juga, cuma nanti di belakangan saja. Ya, maksudnya itu dia kan ada waktu tuh upload. Kalau 357 itu harus upload pada saat pertemuan itu, ada waktunya. Tapi yang tugas ini boleh di akhir perkuliahan saja menguploadnya kalau ada perbaikan-perbaikan. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa lagi tadi yang kurang? Ibu, yang pertanyaan Ibu tadi apa lagi? Apa Kelompok Pak. Kelompoknya itu kelompok? bagaimana? Bapak yang milih atau kami? Kelompoknya dibagi aja Bu. Jadi 8 kelompok dibagi sekarang, diketik seperti kelompok yang sebelah tadi, nanti diketik langsung dibagi sekarang. Karena minggu depan itu harus sudah maju. Ya. Minggu depan harus sudah maju. Oke. Jadi yang pertama, Ibu Bapak, ini ketua kelasnya siapa ya? Kak Safrizal, Pak. Bu Sri, monitor Bu Sri. Iya, Pak Safrizal, Pak. Safrizal 02. Coba Pak Safrizal di atau sudah ada kelompoknya? Sudah ada kelompok sih, kelompok bahasa, tapi bahasa Indonesia. 5 kelompok aja, Pak. Gimana Pak? Sudah ada kelompok, cuma tetapi 5 kelompok aja. Kelompok aja. Sepertinya harus dibuat ulang lagi kelompoknya biar jadi 8 kelompok. Ya silakan Pak, silakan. Nah jadi silakan dibagi sekarang, ditentukan sekarang, selesaikan sekarang, karena minggu depan sudah harus presentasi. Tinggal 7 kali pertemuan. Nanti setiap pertemuan itu saya bagi kelompok mana saja yang maju. Ya, bukan berarti 1 minggu itu 1 pertemuan 1 kelompok. Bisa saja 1 pertemuan itu 2 kelompok bisa. Jadi dibagi 8 dulu Pak untuk membagi modul ini. Cara membaginya Pak saya bantu, saya sarankan Bapak buat dulu siapa yang bertanggung jawab. Maksudnya itu modul kelompok 1. Siapa ketuanya? Artinya dia yang bertanggung jawab. Artinya nggak ada orang pun dia kerjakan sendiri. Dia presentasi sendiri. Gitu. Nanti yang lain ngikut, mau ikut siapa? Silakan. Pak. Ya, dipimpin lah Pak, silakan Pak. Saya dengar aja Pak, nanti dapat hasilnya. Nanti saya bagi materi. Tapi apa nggak lanjut aja materi Pak? Untuk kelompok nanti di list aja Pak. Nanti saya buatkan listnya di grup. Materi itu gampang Pak, sudah saya siapkan. Nggak sampai 30 menit selesai. Ini harus selesai sekarang karena majunya minggu depan. Maaf Pak, Mbak Wiwit sudah maju Pak di grup. Silakan yang lain mengikuti Pak. Kalau nanti nggak selesai, nggak ada yang maju nanti minggu depan. Kalau Bapak nggak sanggup membagi tugas ini, saya yang bagi. Sudah Pak, Mbak Wiwit sudah bagi Pak. Tinggal ngikut aja nanti teman-teman yang lainnya di grup Pak. Terima kasih. Nggak ada kelompok pun saya tunjuk aja orangnya. 1 orang setiap minggu maju, bisa. Gitu aja lagi. Kalau Bapak nggak mau bagi, saya yang tunjuk langsung. Bisa Pak, saya bagi Kak. Saya bagi Pak. Ya silakan Tapi Pak. untuk pembagiannya itu saya buatkan di ini Pak, di WA Pak. Jadi saya tunjuk siapa yang untuk jadi ketuanya itu. Pak, izin Pak. Ya, Sekarang Pak, bukan di WA. Sekarang Bapak pimpin. Kalau Bapak nggak bersedia, saya yang ngatur. Bukan nanti, sekarang Pak. Ini mau dijelaskan materi, Bapak aja, mau Pak, dibagi. bagikan, Pak. Pak, Sebelah mohon tadi izin kita Pak. pasang. Mohon izin Pak, Mbak Wiwit sudah Pak, sudah di grup Pak, sudah di grup Pak, sudah selesai nih Pak. Teman-teman tinggal ngikut Pak. Masalahnya bukan di grup WIT, disuruh ini langsung kita bicarakan di ini di forum ini. Ya kamu tinggal lihatlah di grupnya. Itu kan kami sudah kasih tuh. Mbak Wiwit kelompok 3, Bu Sri kelompok 1. Tinggal seterusnya Iya, aja tinggal mau sama gitu siapa. aja, tinggal tulis. Kok susah Oke, betul kamu? Iya. Udah selesai, gampang kan? Apa yang Tinggal ribet? sebut aja kelompok 1 si A, Iya, oke, kamu nanti kok. diumumkan di grup gitu. Nanti tinggal saya bagi kelompok 1 materinya ini. Kuliah sama saya nggak terlalu ribet Pak. Sampai PowerPoint-nya saya kasih. Setelah ini saya kasih PowerPoint-nya. Nggak ada tutor lain ngasih PowerPoint.
Ibu Bapak coba dengar dulu, nggak usah terlalu pusing. Ya, setelah kelompok ini terbagi, saya kasih contoh PowerPoint untuk setiap materinya. Makanya saya bilang nggak ada orang pun selesai ya. Jadi kuliah ini udah semester 9, kuliah di UT ini berbeda dengan kuliah di kampus. Kalau semuanya dijelaskan oleh dosen. Kalau di UT itu namanya bukan dosen tapi tutor. Tugas tutor itu memfasilitasi. Jadi artinya, masa iya saya harus jelaskan lagi yang begini, itu kan sama seperti masuk baru pertama kali. Jadi saya catat aja lah kelompok ini, coba di grup ini. Maksud saya begini, coba dibagi, siapa yang mau membagi, nah di share di grup. Ini kelompok sama seperti saya meng-share ini, share foto, share ini. Saya sebut aja lah ya, saya catat aja. Iya Pak. Iya oke Pak. Iya Pak, biar Bapak aja yang bagi Pak. Kelompok 1. Siapa yang mau? Saya Pak. Bu siapa? Bu Sri. Sri Kitia. Oke, Ibu maju minggu depan. Nanti PowerPoint-nya saya siapkan. Ya. Ibu tinggal ngomong aja bla 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 bla, ganti nama PowerPoint-nya, selesai. Siap Pak. Siap. Kelompok 2. Siapa? Ada 8 nih nanti. Siapa yang mau? Yang mau aja. Bagi mahasiswa aja susah, apalagi bagi anak SD. Kalau nggak ada yang mau 1 sampai 8 ini Bu Sri terus. Saya aja lah Pak kalau gitu. Dari kelompok 3 pindah ke kelompok 2 Pak. Wiwit Pak. Wiwit. 3, siapa lagi? Saya Pak. Nurliza Pak. Nurliza. Nurliza, oke. 4, siapa yang mau? Yang mau aja saya catat aja kelas ini, kelas yang Saya mau. Pak. Siapa Bu? Vera. Vera sama Bu Sariana. Vera. Krisdayanti. Krisdayati. Sama Ibu siapa Bu? Sama Ibu siapa? Sariana. Sri. Sariana. Sariana Pak. Siapa Bu? Ibu Sariana. Sariana, oke Bu. 5. Saya Pak, Siti Rahma Pak. Roselita, kelompok 5. Roselita, Janiarti, Natalia Pak. Ini kelompok berapa Bu? Kelompok 5 Pak. Ibu 6 aja ya. Tadi Siti Rahma 5. Ibu 6 siapa Bu? Ya Pak, saya. Ibu Natalia Pak. Ibu Natalia. Natalia, terus Roselita, Janiarti. Janiarti ya. Iya Pak. Oke. Ibu Siti sama siapa? Revita sama Seli Pak. Rosita. Revita sama Nur Seli.
Oke, kelompok 7. Kelompok 7 RRI, Wulan sama Nur Azila, Pak. Bulan. Siapa-siapa, Bu? Ulang, Bu. RRI, Wulan dan Nur Azila. Siapa, Bu? Tadi, Bu? Reri, Pak. Bulan. Reri dan Nur Azila. Oh, Reri. Dan Nur Azila. Bulan. Nur apa, Bu? Nur Azila. Nurlija ya? Nur Azila Riyanda, Pak. Nur Azila, Pak. Nur Seli Ayunda. Nur Azila Riyanda Syahrir. Nomor berapa sih? Oh, Nur Azila. Iya, Pak. Kelompok 8 siapa? Delapan siapa yang mau? Saya Putih. Siapa? Siana. Putus-putus, Bu. Siapa, Bu? Listiana, Pak. Jelek. Listiana. Listi, Pak. Coba yang lain dimatikan dulu mikrofonnya, nggak bicara ya. Listiana. Siapa lagi, Bu? Jenny, Pak. Hah? Sama Jenny. Oke, ini 8 sudah dapat. Nanti Bu Sri dilengkapi di WA grup ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Kelas sebelah tadi malah bagus ya, pakai Microsoft Word, di postingnya di situ siapa saja kelompoknya. Jadi begini, ini artinya penanggung jawabnya sudah dapat, silakan isi saja anggotanya. Perempuan semua nih, nggak ada laki-laki. Ada, Pak. Suruh bagi kelompok ya, susah ya. Nah, jadi ibu-ibu nanti saya setelah kuliah ini saya share 8 materi itu ya, modul 1 sampai modul 9. Dan ya nanti saya share modul 1 sampai 9. Modul 2 sampai 9 karena 1 saya jelaskan hari ini, saya yang jelaskan. Contoh saja. Nah, nanti jadi yang maju minggu depan itu kelompok modul 2 dan modul 3. Pertemuan kedua modul 2 dan 3, artinya kelompok 1 dan kelompok 2 ya, gitu ya. Bu Sri sama Bu Wiwit. Pak. Siap, Pak. Ya, kalau nggak siap mundur dari sekarang, saya cari orang lain. Siap. Saya sama masuk 02 ya, Pak. Ya. Kelompok 1 saya dengan Pak Safrizal 02. Kalau ada yang nggak sanggup, silakan mundur dari sekarang. Saya di kantor gitu juga, kalau staf saya nggak sanggup, mundur, saya bilang. Mbak Wiwit sama Mas Safrizal Nongsa, Pak. Kok enggak? Yang mau aja nih.
nggak mau nggak apa-apa. Saya kelompok Beda 2, Pak. berapa nih? Hah? Saya kelompok 2 sama Mbak Wiwit, Pak. 01, Saprizal 01. 01, oke. Jadi setelah ini materi itu saya share di grup. Tapi jangan itu yang menjadi presentasi. Ngerti nggak nih maksudnya? Silakan boleh diedit. Yang kurang ditambah. Itu file PowerPoint itu punya kakak kelasnya yang tahun lalu. Sudah bagus, sudah benar, bukan salah, tapi kurang. Maksudnya itu kurang lengkap gitu. Contoh, jadi buatnya itu per KB, misalnya modul 1 nih, ya. Modul 1 itu kan ada 2 KB, KB1 dan KB2. Jadi dibuat rinci, Bu. Dia kadang lompat-lompat, dia mau cepat aja tahun lalu. Itu misalnya dia hanya 9 slide gitu. Nah, ini dilengkapi gitu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Ya, jadi tinggal nambah sedikit. Jadi tinggal diedit-edit saja. Jangan tidak ditambah. Jangan diganti nama saja. Nah, ganti nama kelompok. Udah selesai. Tidak, jadi diedit juga. Diedit, ditambah. Apa yang salah diperbaiki sesuai dengan modulnya. Modul udah dapat semua kan? Sudah. Tapi andaikan membuat sendiri nggak apa-apa kan, Pak? Apa, Bu? Andaikan membuat sendiri PPT-nya nggak apa-apa kan? Lebih bagus, buat sendiri bagus. Tapi kalau mau edit yang ada nggak apa-apa. Buat sendiri ya malah bagus. Sebetulnya buat sendiri itu yang dianjurkan. Tapi kadang mahasiswa ini malas buat. Tak sempat kami buat, katanya. Kita siapkan. Nah, gitu. Ambil yang tahun lalu diedit. Kalau yang buat sendiri ya bagus, ada videonya, ada simulasinya, mantap. Itu yang sebenarnya, yang benar itu. Kadang banyak alasannya, inilah, itulah. Nanti tidak jaga anak lah, jaga suami lah. Macam lah, tak sempat lah Pak, seminggu banyak tugas kami ini, gitu. Bukan kuliah Bapak aja, banyak kuliah kami ini. Gitu. Macam-macam lah bentuk. Nah, jadi kalau yang seperti itu silakan diedit. Nanti saya share setelah perkuliahan ini selesai. Atau mau share sekarang tuh bisa. Oke. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan menyampaikan materi modul 1. Nah, materi modul 1 ini di KB1 itu ada namanya inquiry dan keterampilan proses sains. Silakan nanti Ibu Bapak buka, di situ ada keterampilan proses sains. Ini akan saya jelaskan. Jangan pula nanti begini. Ada nggak pertanyaan, Pak? Backgroundnya harus UT? Enggak, ya. Boleh yang lain, nggak UT juga nggak apa-apa. Bebas. Ini saya contoh aja nih, saya buat UT. Yang tidak boleh juga nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, jadi modul 1 keterampilan proses sains dan coba Bu Natalia di ini di apa? Di mute Bu. Mute, yang anunya apa? Kecuali misalnya di ruangannya sendiri nih kayak saya sendiri aja. Oke, saya ulangi. Nah, hakikat sains dan inquiry. Inquiry ini baca. Kalau bahasa Inggrisnya inquiry. Ini hakikat sains, apa sih sebetulnya sains ini? Kita kan jurusannya nih, materi kita nih materi dan pelajaran IPA. Sains ini IPA artinya. Nah, adalah produk, proses, dan penerapannya dalam bentuk teknologi
termasuk sikap dan nilai yang terdapat di dalamnya. Itulah sains. Jadi dia bisa berupa produk. Nah, produk sains ini apa? Fakta. Fakta apa saja yang ada ya, yang semua yang ada lah. Fakta-fakta di lingkungan kita. Semua itu merupakan produk sains. Fakta sekarang orang sudah pakai handphone, bisa berbicara dengan menggunakan laptop, kuliah bisa online, itu udah semua fakta. Atau misalnya fakta kapal bisa bisa tidak tenggelam di laut, misalnya itu fakta. Atau misalnya kalau kapal tidak tenggelam di laut pakai konsep apa? Pakai konsep hukum Archimedes. Prinsip sains yaitu melalui metode sains atau metode ilmiah, bekerja ilmiah. Nah, itu hakikat dari sains. Nah, inquiry ini berasal dari kata inquire. Nah, artinya mencari atau mempertanyakan, yang diperkenalkan sejak tahun 1970. Nah, jadi menjelaskan nanti Ibu Bapak membuat PowerPoint itu, kayaknya PowerPoint tahun lalu itu udah agak bagus nanti yang saya share itu. Jangan tulisannya kecil-kecil gitu, dipindahkan dari buku ke sini. Tulisan itu besar-besar Bu, minimal dia 16 ya paling kecil. Jadi biar bisa dibaca gitu. Dan jangan terlalu banyak menjelaskannya itu, jadi nanti tinggal menjelaskan saja. Yang lebih bagus dengan gambar-gambar. Kayaknya yang tahun lalu itu udah bagus. Nah, yang diperkenalkan tahun 70. Nah, itu inquiry itu berarti dia mempertanyakan sesuatu sampai pertanyaan itu menemukan jawabannya. Itulah inquiry. Jadi pada saat kita mempertanyakan sesuatu dan menemukan jawabannya, itu adalah inquiry. Nah, inquiry ini sering dipasangkan dengan metode penemuan, khususnya dalam pembelajaran sains sekitar tahun 1980-an, yang terdiri dari fakta, konsep, dan lain-lain. Nah, kemudian dikenal sebagai pendekatan inquiry namanya. Itu inquiry. Sampai di situ ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, kemudian keterampilan proses sains. Yang kedua, keterampilan proses sains. Apa itu keterampilan proses sains? Jadi keterampilan proses sains ini merupakan seperangkat keterampilan. Kalau keterampilan berarti praktek, ya. Kalau keterampilan itu artinya praktek. Artinya keterampilan memasak contohnya. Jadi apa sesuatu yang bisa kita lihat dengan cara diamati. Itu contoh tadi misalnya memasak dan lain sebagainya. Nah, jadi apa KPS ini, keterampilan proses sains ini atau keterampilan proses IPA ini? Merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Jadi dalam melakukan penyelidikan kita harus mempunyai keterampilan-keterampilan. Nah, KPS ini dibedakan menjadi sejumlah keterampilan proses yang perlu dikuasai bila seseorang hendak mengembangkan pengetahuan sains.
Jadi ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai jika ingin mengembangkan pengetahuan IPA atau pengetahuan sains. Yang pertama, ini jenis-jenisnya. Dia ada 11 item. Yang pertama itu observasi, ya, dan inferensi. Jadi ada 12 betul. Observasi itu apa, Pak? Observasi itu mengamati artinya, ya. Observasi itu artinya mengamati. Jadi pengamatan itu disebut dengan observasi. Dengan apa kita observasi? Mengamati, ya, dengan indera kita. Indera apa saja? Indera peraba. Ya, panca indera lah semuanya. Mata, telinga, mendengar, mungkin suara berapa. Kemudian dengan hidung, baunya bau apa. Dengan perasa, ya, dengan indera. Jadi mengumpulkan fakta-fakta pengamatan itu dengan indera. Kemudian yang kedua, mengelompokkan. Jadi ini keterampilan nih, keterampilan mengobservasi. Itu salah satu keterampilan sains. Yaitu mengamati, ya. Kemudian yang kedua, mengelompokkan atau mengklasifikasi. Jadi apa saja mengelompokkan ini? Mencatat setiap pengamatan secara terpisah. Mencari perbedaan-perbedaan setiap yang diobservasi, mengontraskan ciri-ciri, membandingkan, mencari dasar kelompokan atau menghubungkan hasil-hasil pengamatan. Jadi kita bisa mengelompokkan hewan-hewan berkaki dua, hewan mamalia yang mana termasuk hewan berkaki dua dan lain-lain, jenis-jenis fluida dan lain sebagainya. Artinya kita bisa mengelompokkan. Kemudian yang ketiga itu adalah menafsirkan. Menafsirkan ini menduga, ya, bukan menduga nih. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan itu, kemudian menafsirkan. Jadi menemukan pola dalam suatu seri pengamatan atau menyimpulkan. Interpretasi ini menyimpulkan. Jadi itu menafsirkan. Kemudian yang keempat, baru meramalkan atau memprediksi, mengikuti pola-pola dari penafsiran ini. Contoh, meramalkan itu contohnya apa, Pak? Perakiraan cuaca, itu meramalkan. Dari data apa? Datanya misalnya kecepatan angin, arah angin, kemudian awan yang bergerak, arahnya kemana, kecepatannya berapa, nanti sekian detik, nanti sekian jam dia sampai di mana awannya, berapa lama awan itu misalnya akan menjadi uap air. Itu contoh, sehingga dapat diprediksi curah hujan. Sekarang hal-hal itu sudah secara elektronik, sekarang sudah ada aplikasinya semua. Jadi makanya itu orang bisa memprediksi setiap saat kapan hujan itu ada. Oh, ini hujan nggak di Batam? Jadi bukan diamati ini lagi, sudah dimasukkan saja data-datanya, kecepatan angin ini arah ke sana, awannya berapa, maka akan terjadi hujan. Ini keterampilan yang keempat. Kemudian yang kelima, keterampilan proses sains berupa mengajukan pertanyaan. Bertanya apa, mengapa, di mana, bagaimana, itu kalimat tanya. Misalnya yang bertanya, mengapa terjadi hujan, mengapa suhunya naik, kapan suhunya naik, itu. Kemudian berhipotesis. Hipotesis ini menduga-duga jawaban atas pertanyaan itu berhipotesis. Ya, menduga-duga lah. Oh, ini hujan nggak nih kira-kira? Itulah kira-kira. Oh, ini kalau misalnya saya siram pakai minyak tanah, ini kasih api terbakar nggak kira-kira? Atau misalnya kalau misalnya
kapal kalau bocor tenggelam nggak? Berapa lama dia tenggelam? Misalnya itu contoh dari pertanyaan-pertanyaan. Oh, tumbuhan misalnya. Antara yang dikasih pupuk dengan yang tidak dikasih pupuk, kira-kira yang mana yang lebih cepat? Perkiraan. Oh, perbedaan pertumbuhan tumbuhan apa nih misalnya ya? Antara pupuk yang berupa pupuk kandang dengan pupuk organik, kira-kira yang mana yang lebih cepat tumbuh? Nah, itu berhipotesis namanya, mengira-ngira. Nanti baru dibuktikan dengan jawaban penelitian. Itu keterampilan proses sains. Ada pertanyaan? Sampai 6 ini. Masih banyak lagi, ada 11. Jangan udah hilang. Nah, keterampilan proses sains ini sering menjadi penelitian mahasiswa IPA atau guru-guru IPA. Bagaimana Pak penelitiannya? Misalnya, kegiatan pembelajaran dengan praktikum untuk meningkatkan keterampilan proses sains observasi siswa. Nah, gitu. Itu udah jadi penelitian. Judul penelitiannya sudah. Ada pertanyaan? Tahu. Ibu Bapak ada pertanyaan? Diam semua, nggak aktif nih kelas ini. Bingung. Oh, kelas ini aktif nih. Nggak ada pertanyaan. Aktif. Membuat kalimat tanya itu gampang. Nanti Ibu Bapak minggu depan presentasi. Harus ada yang bertanya. Saya catat yang bertanya. Ini hari ini nggak ada yang bertanya nih. Saya presentasi ini, saya catat nih siapa yang bertanya. Nanti nilainya ditambah. Saya kasih hadiah, nanti hadiah permen, hadiah sepeda. Banyak, ya nggak mau. Nggak laku jualan saya. Bu Vera ngobrol sama siapa? Ngobrol. Saya paling nggak suka sebagai tetap kuliah online ini. Nilai mahasiswa tinggi-tinggi, tapi mahasiswanya nggak ada yang ini. Terus terang sejak online ini nilai tinggi-tinggi semua loh. Semua, nggak ada yang abi. Beruntung betul lah ini yang kuliah online. Coba saya cek dulu ya. Bentar. Siapa nih saya tanya? Ada nggak orang? Nur Seli. Coba kita pin. Tuh nggak aktif nih, hilang nih Nur Seli. Ada. Pak. Keterampilan proses sains tadi apa? Nur Seli. Keterampilan proses sains tadi apa? Hilang. Siapa yang bisa jawab? Keterampilan proses sains tadi apa? Karena ada di Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Isti.
Catat dulu, pertemuan pertama tanggal 15 yang bertanya. Macam mana SD? Pertemuan pertama yang bertanya. Siapa? Yang jawab lah. Listi. Listi. Macam penyanyi dia. Apa Bu? Keterampilan proses sains tadi apa Bu? Keterampilan proses sains itu merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Ada di buku modul halaman berapa? 1.9. Alhamdulillah lah, ada juga yang jawab. Jangan gitulah Pak. Pertanyaan kedua. Ada berapa jenis keterampilan proses sains? 11. Yang lainnya jawab dengan Listi terus. Oh, iya. 11. Siapa? Siapa yang mau jawab sih, catat nih. Saya Pak. Siapa saya itu? Urnida. Urnida? Ya, Bu Urnida. Urnida, silakan Bu. Observasi dan inferensi. Terus pengukuran dan estimasi, prediksi dan berhipotesis, menyajikan data, menyimpulkan dan interpretasi, identifikasi dan pengendalian variabel. Kalau observasi itu apa Bu? Apa Pak? Kalau observasi itu keterampilan apa? Observasi, keterampilan mengamati menggunakan panca indera. Mengamati dengan menggunakan panca indera, Pak. ya. Oke. Berikutnya saya lanjutkan lagi ya penjelasannya. Oke, nah jadi ini baru berhipotesis. Kemudian yang ke-6, yang ke-7 merencanakan percobaan. Jadi keterampilan proses sains yang ke-7 merencanakan percobaan. Ini pasti di pasar. Habis baterainya. Ibu Bapak yang ini dimatikan mikrofonnya. Mana Ibu Wiwit? Oh Pak. Matiin Bu mikrofonnya. Coba mikrofon siapa? Ibu online-nya di mana Bu? Bu Wiwit online-nya di mana? Halo? Oke. Kita lanjutkan. Jadi ini keterampilan proses sains menggunakan alat dan bahan. Jadi bagaimana cara-cara menggunakan alat dan bahan? Apakah sudah bagus? Kemudian alat ukurnya sudah pas? Kalibrasinya sudah pas belum? Maka itu disebut dengan keterampilan proses sains. Yang ke-8. Kemudian yang ke-9, 8, 9 di mana nih? Oh, enggak ada. 10, ini langsung 10, 8, 10. 9 di mana? Ada. Berkomunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini bukan ngomong-ngomong. Jadi berkomunikasi dalam bentuk menyampaikan dalam bentuk gambar, grafik,
Selain itu deskriptif juga dari hasil penelitian tadi. Artinya kemampuan dia menyampaikan hasil dari penelitian itu. Kemudian melaksanakan percobaan dan eksperimen keterampilan. Ada pertanyaan sampai sini. Nah, kerjakan soal latihan halaman 130 sampai 134 sebanyak 20 soal. Itu latihan. Ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Itu modul 1. Modul 1 KB 1. Modul 1 itu ada 2 KB. KB 2 juga ada. Sampai di sini ada pertanyaan. Enggak semangat nih. Coba jelaskan KB2. Siapa yang mau jelaskan KB2? Kan modul 1 KB 1 nih. Literasi sains dan pengukurannya. Saya absen lagi nih. Yang tadi nggak ada, siapa tahu ada. Ibu Janiarti Ana Lumban Tobing. Iya, Pak. Ada ya, Bu? Tadi nggak ada, Bu. Oke. Ibu Yuniarti. Ya, Bu. Oke. Ibu Yuniarti. Ada, Bu? Masih nggak ada ya. Ibu Tri Wijayanti. Tri Wijayanti. Masih nggak ada juga. Berarti 3. Ibu Wulan. Wulan Puspita Sari. Hadir, Pak. Wulan Puspita Handayani ada. Oke. 2 orang ya yang belum hadir. Putri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Bapak tanya tadi KB2 rangkumannya, Pak. Boleh saya menyimpulkan atau bagaimana, Pak? Silakan, Bu. Iya, silakan, Bu. Ya, dengan Mbak Wiwit, Pak. KB2 mengenai rangkuman literasi sains dan pengukurannya. Ya, Bu, yang silakan. Ya, menyimpulkan bahwa kompetensi literasi itu mempunyai komponen-komponen yang mengidentifikasi isu-isu ilmiah, Pak. Di antaranya itu kayak yang ingin menjelaskan fenomena ilmiah maupun kompetensi yang digunakan dalam bukti-bukti yang ilmiah, Pak. Supaya misalnya nalar anak untuk pengetahuan keterampilan itu menganalisisnya dengan secara efektif dan efisien, serta mencakup dimensi konten proses dalam situasi PISA, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja dari saya. Ya, Bu, terima kasih. Siapa tadi? Ibu Wiwit, Pak. Hah? Wiwit, ya. Ibu Wiwit, Pak. Oke, Bu. Saya catat nih. Ibu Bapak, itu PowerPoint sudah saya share di grup. Di grup ya. Itu punya kelas tahun lalu.
itu sudah bagus. Ini kayaknya yang coba saya buka satu ya. Saya buka satu contoh. Nah ini kelompok 1 dia buat, ini nama orangnya. Nah, ini ada 10 konstruksi pisma. Nah ini izin ibu bapak, siapa ini ya, semuanya lah ya. Siapa tadi? Bu, siapa kelompok 1 nih Pak? Bu Sri. Bu Sri. Halo Bu Sri. Nah, ini kurang lengkap Bu. Yang saya buka ini contoh ya. Jadi kurang lengkap PowerPoint-nya. PowerPoint yang dibuat oleh kelompoknya yang tadi saya share di grup itu kan kurang lengkap. Ibu dengar suara saya? Dengar Pak. Nah, itu kan dia tidak menjelaskan mana KB1, mana KB2 di yang PowerPoint tadi, yang ini. Dia langsung saja nih, konstruksi pisme. Nah, pandangan. Jadi langsung dibuat dulu, nanti KB1 Ibu buat gitu. Bisa dipahami nggak nih? Iya. Nah, yang bisa diambil dari sini silakan diambil. Jadi dibuat tampilan PowerPoint-nya mereka sudah bagus dari sisi tampilan. Nah, tetapi dari sisi isi kurang lengkap gitu. Di modul 2 coba kita lihat ya. Model-model pembelajaran IPA di modul 2 itu. Nah, ini kan judulnya model-model pembelajaran IPA. Konstruksi pisme. Itu kan model-model pembelajaran IPA ini dia ada kegiatan belajar 1. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu kegiatan belajar 1-nya. Bisa dipahami. Nanti di kegiatan belajar 2, nanti Ibu buat lagi kegiatan belajar 2 gitu. Ini jadi ini kurang sudah buat, kalau cara menampilkan mereka sudah bagus. Cara tampilannya menarik gitu ya. Ini ada sih sebetulnya dia KB1 nih. Nih KB1 dia. KB2-nya di mana ya? Nah, ini KB2. Ada juga KB2-nya, tapi mungkin kurang lengkap gitu. Ditambah aja lagi Bu. Gitu ya. Tampilannya ini udah bagus nih, ukuran huruf dan lain-lain. Ada foto mahasiswanya, udah bagus lah ini. Tapi dilengkapi saja, diedit lagi nih. Oke. Halo. Dan nanti coba pengalaman pada saat minggu lalu itu, pada saat presentasi banyak kejadian seperti ini. Tidak siap yang berpresentasinya. Maksudnya tidak siap bagaimana? Sinyal handphonenya, sinyal apa? Sinyal MS Teams-nya, tempatnya tidak cocok gitu. Ngerti nggak maksud saya? Tidak niat untuk kuliah tadi. Halo? Halo. Ya Pak. Iya Pak. Nah, ini contoh nih kayak Pak Ahmad nih, ini tidak siap untuk kuliah nih sambil jalan gitu kan. Emang kalau tetap muka nanti coba lihat nih Pak Ahmad. Dia lagi ngapain? Gitu. Nggak sambil jalan gitu. Emang kuliah kayak gitu kalau tetap muka di SMA, tetap muka sering di mana? Di rumah. SMA 1 atau SMA di Kupang ya, di Tiban. Oh, kuliah jalan-jalan waktu tetap muka. Hah?
Jadi dengan online ini dianggap enteng, semua dianggap gampang, tidak serius, itu maksud saya. Nah, jangan sampai nanti pada saat bagian presentasi, nah kalau yang lain ini serius ya di ruangan nih Bu Vera, Bu Lesti, ini Pak siapa nih, nggak ada namanya, Pak ini siapa nih? Nah ini bagus dia di ruangan nih, ya itu maksud saya. Kalau jalan-jalan itu nggak niat kuliah, itu maksud saya, nggak niat kuliah. Mungkin itu ya. Ada lagi. Artinya dari sisi fasilitas, lingkungan, tempat kita belajar itu disiapkan. Bu Sri dimatikan. Halo Bu Sri. Halo. Monitor Bu Sri. Bu Sri ini di mana ya? Halo Bu Sri. Halo. Bu Sri, halo, dengar suara saya, Bu? Halo, halo Pak. Ibu, ya. Ibu online-nya di mana? Di rumah, di apa? Ruang tamu ini. Kenapa Pak? Agak berisik gitu. Jadi kalau Ibu presentasi minggu depan. Mungkin Pak. Maaf, saya matikan ya. Bukan. Maksud saya kan kalau minggu depan Ibu kan presentasi kan? Iya. Ibu pakai headset atau enggak? Enggak. Saya nggak punya headset. Headsetnya nggak ada. Saya pakai handphone, Pak, dan nggak pakai handset. Oh, pakai handphone. Iya. Rencana saya nanti kan saya buat PPT-nya. Slide-nya saya kirim ke Pak Safrizal. Beliau yang presentasi sekaligus moderator. Gitu. Jadi kami yang siap-siap. Nanti ya, oke Bu. Nanti Ibu Bapak semua usahakan yang presentasi jangan pakai handphone. Oh, gitu. Nggak bisa pakai handphone kalau presentasi. Oh, Saya pernah melakukan presentasi itu pakai handphone. Online saja pakai handphone nggak bisa. Jadi waktu itu saya dari bandara ya tahun lalu kalau nggak salah, mau pulang ke rumah terlambat, saya online dulu pakai handphone, nggak bisa. Padahal handphone ini udah termasuk canggih nih, udah pakai Note 10, masih kurang bagus juga. Nah jadi usahakan, nah itu maksud saya menyiapkan nanti pas presentasi disiapkan gitu. Kalau mendengar saja, maksud saya bukan pada saat kebagian presentasi, mungkin nggak apa-apa. Kita bisa hanya mendengarkan orang bertanya sekali-sekali. Tapi nanti kalau presentasi seperti kayak sekarang, menjelaskan semuanya. Menjelaskan, iya, banyak berbicara, dan lain sebagainya. Iya, Pak. Nah, kedengaran semua Bu, sampai ke suara-suara dari luar kedengaran semua. Dimatikan dulu, sakit telinga. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin hari ini cukup. Silakan dilanjutkan dengan mengedit PowerPoint yang ada itu. Halo Ibu Bapak semua. Bukan berarti yang maju minggu depan saja mengumpulkan presentasinya. Semua dikumpulkan minggu depan dari kelompok 1 sampai 8. Jadi semuanya dari kelompok 1 sampai 8 harus dikumpulkan paling lambat minggu depan.
Ini materi udah saya kasih, tinggal diedit. Kalau nggak ngumpul juga nih kelewatan nih. Siapa? Maaf, Pak, mau nanya. Ya. Tadi belum dibagi semua kelompok apa Pak tugasnya? Maksudnya Bu? Kelompok 3 modul berapa gitu Pak? Belum. Sampai kelompok 8. Kelompok 1 modul 2. Kelompok 2 modul 3. Kelompok 3 modul 4. Kelompok 4 modul 5. Coba saya langsung aja begitu ya Bu ya. Jadi begini. Oke. Saya tambah ya, saya jelaskan. Kelompok Bu, kelompok 1 modulnya 2. Kelompok 2 modulnya 3. Kelompok 3 modulnya 4. Kelompok 4 modulnya 5. Kelompok 5 modulnya 6. Kelompok 6 modulnya 7. Kelompok 7 modulnya 8. Materinya apa? Baca di buku yang modul yang sudah dibagikan. Sampai di sini ada pertanyaan. Ibu jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi. Materinya apa Pak? Nah, ada di buku. Cari modul 2. Nah, minggu depan yang maju modul 2 dan 3 di pertemuan 2. Itu. Tugas pertama itu modul 1, 2, dan 3. Makanya dia majunya minggu depan itu modul 2 dan modul 3. Ada lagi. Filenya udah saya share di grup tadi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini udah tinggal, nggak ada lagi yang online, yang aktif ini. Udah hilang semua nih. Coba ini siapa? Tuh, udah hilang semua. Maaf Pak, mau nanya. Tadi kan ada di slide itu tugas 1.30 sampai 1.34 yang 20 soal. Itu dikerjakan atau hanya di PowerPoint saja, Pak? Untuk latihan aja, Bu. Di PowerPoint saja, tidak usah dikumpul. Ya, Bu. Untuk yang mau mengerjakan saja di PowerPoint. Ada lagi? Coba diaktifkan semua, kita ambil kamera dulu, nanti di-share di grup tutor. Gimana caranya ya? Siapa yang bisa foto? Foto semua, nanti di-share di grup tutor.
Gimana caranya? Siapa yang coba? Saya tutup dulu share saya. Siapa yang bisa bantu memfoto semua gitu? Full. Caranya gimana? Mbak Wit, foto Mbak Wit. Enggak ini dek sinyalnya. Adik aja coba. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, Nanti di share siap-siap. di grup kita, saya share di grup tuh. Oke, Bapak, siap. Ya, Tapi ya. bapaknya nggak ada. Oh, ada. 1, 2, oh iya, ada. 1, 2, 3. Bisa nggak semuanya ada? Nggak bisa, Pak. Dia sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Pak, semuanya angkat dari 1. Angkat dari 1. Artinya apa tuh? Pertemuan 1, Pak. Oh gitu. Boleh? 1. Boleh. Oke, Iya. 1 semua. Di TV. Sudah. 1, 2, 3. Oke, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nanti dikirim di grup ya. Siap, Kasih. Bapak. Mungkin hari ini cukup, sampai ketemu nanti minggu depan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak kurang ini menyenangkan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah dan kita semua tetap sehat dan semuanya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.